Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa Mutiara Senja Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memanjatkan rasa tasyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini Allah masih mengasihi kita, menyayangi kita, sehingga kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah siam Ramadan dengan sebaik-baiknya. Selawat berinsalah semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk pada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kepada kita semuanya selaku penerus risalah dan perjuangan beliau. Para pemirsa Mutiara Senja Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengangkat tema tentang adab membaca Al-Quran. Mengapa pentingnya kita untuk dalam hal membaca Al-Quran, adab harus kita kedepankan. Nah, apa saja adab membaca Al-Quran itu? Yang pertama adalah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang kita lakukan harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dan dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Artinya setiap kita membaca Al-Quran harus kita niatkan ikhlas karena Allah semata. Kita salat, berpuasa, dan lain sebagainya, semua ibadah yang kita lakukan harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua adalah membaca dengan penghayatan. Maksudnya adalah membacanya dengan kehadiran kalbu kita, hati kita hadir, merenungi apa yang kita baca, memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, disertai kekhusyukan hati kita ketika kita membaca, serta seolah-olah kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah membaca dalam keadaan suci. Suci tempat, badan, pakaian kita, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, dan Allah juga menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru satrul iman, bahwa kesucian itu separuh dari keimanan kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian adab yang keempat adalah tidak membaca di tempat yang kotor. Jangan sampai kita membaca Al-Quran itu di tempat-tempat yang kotor, seperti kamar mandi, WC, dekat pembuangan sampah, pasar-pasar ikan, dan tempat-tempat lain yang tidak layak untuk kita membaca Al-Quran. Maka carilah tempat-tempat yang suci, musola, tempat-tempat yang ada di rumah tetapi dalam kondisi suci, bersih, masjid, dan lain sebagainya. Kemudian adab yang kelima adalah ketika kita membaca Al-Quran hendaknya diawali dengan ta'awud. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 98, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.
Kemudian yang keenam adalah memperindah suara. Hendaknya menekankan bacaan dan memperbagus suara karena hal itu menambah kebagusan Al-Quran hingga akan mudah diterima oleh pendengarnya serta meninggalkan bekas dalam hati para pendengar itu. Dalam Sunan An-Nasai dan Imam Ad-Darimi, Rasulullah SAW bersabda, "Ansinul Quran bi aswatikum fa innas sautul hasan yuridul Quran husnan." Baguskanlah Al-Quran dengan suaramu, karena suara yang bagus menambah keindahan Al-Quran. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Bukan dari golongan kami orang yang tidak melagukan Al-Quran. Imam An-Nawawi mengisahkan dari pendapat jumhurul ulama, makna lam yataghanna yang dimaksud dalam hadis Rasulullah ini adalah yang tidak membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran. Jadi yang yataghanna itu bukan melagukan tetapi membaguskan Al-Quran. Bahkan dalam hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah kudengar seseorang yang lebih bagus suaranya dari beliau. Nah, ya bagus bacaannya, bagus tajwidnya, suaranya, lagu dan variasinya, pengaturan nafasnya, serta penghayatannya. Kemudian adab yang berikutnya, yang ketujuh adalah membaca dengan tartil. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 4, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ya. Kemudian adab yang terakhir adalah melakukan sujud tilawah. Kapan sujud tilawah dilakukan? Ketika kita membaca Al-Quran dan berjumpa dengan ayat sajdah dan kita dalam keadaan suci, maka hendaknya kita bersujud, yaitu melakukan sujud tilawah. Bagaimana caranya? Yaitu kita takbir lalu sujud dan membaca doa sujud. Apakah subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli, nah, dan lain sebagainya. Lalu kita bangun dari sujud dan melanjutkan membaca Al-Quran. Itulah adab-adab dalam kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini membawa manfaat dan guna bagi kita semuanya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahal adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.